politik adalah the art of possibility. Yang tidak mungkin di politik adalah cuma menghidupkan orang mati. Itu pasti terjadi kan begitu. Itu sama-sama kita pahami. Sampai saat ini kemungkinan terbesar adalah 3 poros atau 3 kerjasama yang ada. Tetapi bukan tidak mungkin bisa jadi 4 karena ada Golkar dan PAN. Seperti itu yang bisa saja membentuk menjadi kerjasama. Tetapi yang paling kecil kemungkinannya pada saat itu adalah menjadi 2 poros. Bagaimana dengan koalisi ini, koalisi besar katakanlah Gerindra, PKB, PAN dan Golkar? Ya tetap saya meyakini ya bisa tetap ada yang akan berubah haluan ketika kepentingannya misalkan tidak terakomodir. Di mana survei itu secara statistik terutama peringkat pertama dan kedua tidak bisa dibedakan. Jadi saya tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo, karena selisihnya dalam margin of error 2,4% plus minus. Yang kita bisa simpulkan adalah peringkat Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya signifikan dengan Mas Anies di peringkat ketiga. Tetapi secara statistik kita tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo. Meskipun di survei bulan Juli ada indikasi Pak Prabowo mengalami penurunan di semua simulasi. Meski dikeroyok, Ganjar disebut masih mungkin menang Pilpres. Pengamat ungkap syaratnya. Pengamat politik Ray Rangkuti mengungkap Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih mungkin menang dalam pemilihan presiden 2024 meski dikeroyok lawan. Kata Ray, kemenangan Ganjar itu masih sangat mungkin jika dia bisa memenuhi beberapa syarat. Pertama, Ganjar bisa mendapatkan calon wakil presiden atau cawapres yang dapat menaikkan jumlah suaranya, khususnya kalangan masyarakat kecil dan Nahdliah, kata Ray pada Jumat 18 Agustus 2023. Kemudian sosok Ganjar dikembalikan sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, bukan milik partai sebagai petugasnya. Kata pendiri LSM Lingkar Madani itu, dia menganggap Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kurang dekat dengan kalangan rakyat kecil. Kata dia, Ganjar masih sangat mungkin menang apabila asosiasi Prabowo dan Jokowi memudar. Bisa disebabkan mulai berkurangnya intensitas pertemuan Prabowo-Jokowi atau memang ada upaya memisahkan asosiasi itu terjadi, katanya. Kemudian yang terakhir ialah blunder yang dilakukan Ganjar berulang. Salah satu faktor stagnansi suara Ganjar justru disumbangkan oleh blunder-blunder yang dilakukannya. PDIP singgung pengeroyokan Ganjar. Ganjar terlihat seperti sosok dikeroyok setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional menyatakan dukungannya kepada Prabowo sebagai bakal calon presiden. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi hal itu dengan mengatakan pihaknya terus menganalisis perkembangan peta politik baru-baru ini. Dia menyebut Ganjar yang saat ini dikeroyok justru memunculkan solidaritas rakyat. Memang dengan kondisi Pak Ganjar dikeroyok ini justru memunculkan suatu solidaritas rakyat untuk bantu Pak Ganjar, kata Hasto setelah upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta pada Kamis. Rapuhnya koalisi Ganjar. Persoalan internal melanda koalisi pendukung Ganjar. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mempersiapkan P3 keluar dari koalisi jika Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu P3 Sandiaga Uno tak menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar. Monggo silakan, lagi-lagi kan lagi PDI Perjuangan kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman dan lain sebagainya, ujar Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin. Dia berujar kerjasama politik dilakukan tanpa landasan kesukarelaan bakal berjalan sulit. Kata Basarah, semua nama yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar mempunyai peluang yang sama termasuk Sandiaga. Sandiaga turut buka suara perihal penentuan cawapres Ganjar. Dia mengatakan mendampingi capres adalah tugas yang begitu berat. Saya justru memikirkan bagaimana kalau digandeng oleh PDIP untuk menjadi wakil Pak Ganjar karena tugasnya sangat berat. Tugasnya meyakinkan masyarakat bagaimana memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada anak-anak muda, kata Sandiaga di Kemenparekraf Gambir, Jakarta Pusat pada Senin. Memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada
Memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada harga-harga murah, memilih sebuah gagasan yang mengedepankan persatuan. Bukan pernyataan-pernyataan yang saling menjatuhkan, ini menjadi tugas saya. Sosok Cawapres Ganjar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan partainya membuka peluang Cawapres Ganjar berasal dari partai politik atau koalisi partai di luar PDIP. Bisa jadi, lihat saja, ujar Puan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus. Puan enggan berbicara banyak tentang sosok Cawapres Ganjar. Sebelumnya dia mengungkapkan beberapa sosok yang masuk dalam bursa pendamping Ganjar, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menparekraf Sandiaga Uno. Sementara itu Hasto mengatakan Cawapres pendamping Ganjar Pranowo harus memiliki rekam jejak yang bagus. Yang jelas yang dicari itu yang punya track record yang bagus, kata Hasto di Ciawi, Bogor pada Selasa. Kata Hasto, pihaknya mencari sosok dengan karakter kepemimpinan yang baik dan bisa mendorong pergerakan rakyat. Yang mendorong program pangan untuk rakyat, bukan dengan alasan pangan untuk rakyat, tapi malah dikorupsi oleh teman-temannya, bukan seperti itu. Karena ketika Pak Ganjar turun itu rakyat berbondong-bondong datang, dan inilah yang jadi kekuatan terpenting, katanya.